Kami tajam, tidak melukai. Kami kritis, tidak menghakimi. Merah Putih, Solusi untuk Indonesia. Pak Dahlan, kadang-kadang orang mengatakan begini, Pak Dahlan. Perubahan itu mendatangkan ketidaknyamanan. Begitu ya. Kita tahu Bapak Dahlan ini agak breakthrough, gitu, agak coba untuk memecahkan apa yang sudah ada dalam birokrasi, kan BUMN, kementerian itu birokrasi. Apakah Bapak merasa anak buah Bapak itulah ya, mungkin bahasa begitu, nggak nyaman Pak dengan gaya-gaya Bapak ini? Saya lihat nyaman-nyaman saja, karena mungkin mereka sudah tahu ya. Atau mungkin berusaha nyaman aja mungkin ya? Saya pernah 2 kali melakukan dialog langsung sampai ke tingkat yang paling rendah di kementerian. Rasanya saya nggak menangkap sesuatu yang dan yang itu saya rasakan waktu itu di PLN. Waktu di PLN. Sempat ada demo ya? Di demo selama 1 bulan. Dikunci ruangan diblokir gitu. Tapi kan setelah kita menunjukkan bahwa kita ini nggak punya kepentingan apa-apa. Okay. Pak Dahlan, ketika kita bicara masalah BUMN, ada BUMN yang sehat, ada yang setengah sakit, mungkin juga ada yang bleeding. Bapak dalam salah satu rencananya kan akan melakukan privatisasi. Dalam waktu dekat, kenapa tidak IPO saja misalnya? Ya, betul. Privatisasi yang saya maksud itu sudah sangat berbeda dengan privatisasi yang pernah dikenal selama ini. Ya, privatisasi dulu yang kemudian sekarang menimbulkan stigma yang negatif, itu kan kita menjual perusahaan kepada pihak asing tanpa melalui pasar modal. Nah, yang disebut strategic sales gitu. Nah, kita sekarang, saya itu tidak akan pernah melakukan itu lagi. Jadi yang akan dilakukan apa? Lewat IPO. IPO. Ya, seperti yang Anda maksud tadi. Jadi nanti kalau privatisasi itu harus melalui pasar modal. Kalau toh strategic partner, itu yang disebut strategic partner adalah BUMN sendiri. Jadi misalnya ini perusahaan sulit, kemudian pasti tidak bisa IPO kan, perusahaan sulit kan nggak boleh IPO. Perusahaan IPO kan perusahaan yang sudah harus baik. Nah, yang sulit ini tentu tidak bisa IPO. Nah, ini dijual dalam tanda kutip dengan cara strategic partner, tapi partnernya ini harus BUMN, BUMN yang kuat. Jadi ibaratnya kantong kiri kantong kanan. Jadi bukan partnernya perusahaan asing, bukan begitu. Jadi untuk mengamankan supaya ketika di bursa tidak dibeli oleh asing juga. Kalau sudah di bursa kan tidak bisa dikontrol kan sebetulnya. Artinya begini Pak, ketika bisa saja kemudian orang mengatakan sama saja itu dengan privatisasi sebetulnya. Sangat berbeda. Bumi dan langit bedanya. Baik Pak Dahlan, ada yang mengatakan bahwa tidak semua BUMN itu harus untung. Harus ada BUMN yang rugi, khususnya memang dekat dengan kepentingan masyarakat publik begitu. Ada paradigma seperti itu. Apakah Pak Dahlan akan mengubah itu atau justru membuatnya semuanya untung, tapi itu tadi ada kecenderungan keuntungan itu selalu mendatangkan sebuah pengorbanan di satu sisi lain? Saya akan memilah-milah mana BUMN yang diabdikan untuk mencari keuntungan, mana BUMN yang akan diabdikan untuk melayani masyarakat, dan mana BUMN yang diabdikan untuk kepentingan strategis. Itu saya akan bedakan. Untuk BUMN yang memang harus mencari keuntungan, misalnya kelapa sawit, ya dia harus dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tapi BUMN yang sifatnya harus melayani masyarakat, apakah kereta api, apakah bandara, ya dia juga harus untung. Tetapi tidak boleh tujuan utamanya adalah untung. Tujuan utamanya adalah melayani masyarakatnya. Tapi dia harus untung. Karena kalau perusahaan itu tidak untung, manajemennya itu juga nggak puas. Pengelolanya ini akan nervous nanti. Pengelolanya akan putus asa. Pengelolanya akan dianggap, ini apa ini manajemen rugi terus. Nanti di DPR juga dikata-katain begitu. Nah, itu nanti kasihan pengelolanya. Jadi tetap harus untung. Nah, yang sekarang sedang saya rumuskan adalah jangan sampai insentif untuk direksi perusahaan yang untungnya besar dan insentif untuk direksi yang untungnya tidak bisa besar karena ada mengemban misi pelayanan masyarakat tadi, jangan sampai jadi korban. Jangan sampai direksi yang untungnya besar, insentifnya besar, terus kemudian direksi yang perusahaannya tidak bisa untung besar, nggak dapat insentif, padahal dia nggak bisa untung besar karena memang tidak untuk mencari untung. Kalau Petral gimana Pak? Kenapa? Kalau Petral? Petral itu bukan BUMN, Petral itu anak perusahaannya Pertamina. Kan sempat mau dijual saja. Saya masih terus evaluasi lah, saya masih terus evaluasi. Tentu waktu itu saya bilang bahwa Petral saya setuju sekali dibubarkan dengan syarat ada penggantinya.
Sepanjang penggantinya belum diketemukan, ya tentu nggak bisa dibubarkan. Karena kalau dibubarkan, misalnya Petrol dibubarkan hari ini, Petrol bubar. Terus besok siapa yang beli minyak? Begitu. Siapa yang beli BBM? Nah, karena kalau Petrol dibubarkan tidak boleh kembali ke sistem lama. Gitu. Kalau Petrol dibubarkan harus ditemukan sistem yang baru, yang lebih baik. Karena Petrol ini sudah lebih baik dibanding sistem lama. Memang mungkin belum memuaskan, tapi sudah lebih baik dari sistem lama. Sistem lama itu seperti apa? Sistem lama itu pembelian minyak mentah dan pembelian BBM dibeli oleh direksinya Pertamina. Ada harapan besar kepada BUMN soal di sektor energi, Pak Dahlan. Kalau bicara BBM nggak bisa habis-habisnya begitu, Pak Dahlan ya. Naik salah, nggak naik juga salah, punya perdebatan dan desain masing-masing. Tapi yang perlu disoroti juga adalah soal bagaimana mencari energi alternatif atau tools alternatif untuk mengkonversinya. BUMN ditekan untuk bisa memprioritas itu, Pak Dahlan? Tentu BUMN harus membantu pemerintah memikirkan itu, misalnya konversi dari BBM ke gas, karena kita ini punya gas banyak, tetapi cara membawa gas itu ke Jawa sebagai konsumen terbesar itu masih ada beberapa infrastruktur yang harus dibangun. Kemudian misalnya geotermal, panas bumi, tenaga surya itu juga harus didorong. Dan yang terakhir kan saya menyampaikan ide putra petir itu, mobil listrik. Ya. Nah, dan itu dalam 2 bulan lagi akan sudah keluar prototipenya. Siapa yang mengerjakan, Pak? Sekarang saya lagi ada berhubungan dengan 3 pihak. Ada pihak perguruan tinggi, ada pihak anak-anak muda yang tidak terikat dengan perusahaan apapun, tapi dia punya pengalaman pernah bekerja di embrio mobil listrik di Jepang dan di Amerika. Itu satu kelompok. Terus kemudian kelompok satu lagi seorang ilmuwan yang pengen juga melahirkan itu. Jadi nanti saya lihatlah. Pak, kalau misalnya mobil listrik seperti itu, bahan bakarnya listrik kan tetap masih menggunakan BBM juga sebagian besar. Bagaimana? Untuk Jawa tidak. Untuk Jawa BBM itu hampir nol. Hampir nol. Karena dulu pengguna BBM terbanyak untuk listrik itu satu di Gresik, itu hampir 1000 megawatt. 2 di Semarang, di Tambak Loro itu juga 1000 megawatt. 3 di Muara Karang, itu juga 1000 megawatt. 4 di Muara Tawar, itu kira-kira juga 1000 megawatt. Yang Gresik sekarang sudah nggak pakai BBM sama sekali. Waktu zaman saya itu udah bisa kita matikan BBM-nya. Semarang kira-kira di akhir-akhir masa jabatan saya sebagai Dirut PLN itu sudah tidak pakai BBM lagi. Dalam pengertian tidak dipakai lagi pembangkit BBM itu karena sudah ada penggantinya. Tapi kita akan memang mengarahkan misalnya mobil listrik, tapi listrik yang kemudian dihasilkan dari biodiesel misalnya, atau mengarahkan sembarang, pokoknya ya listrik dari hasil apa aja. Supaya Kan nggak bisa dibeda-bedakan. Oh ini listrik ini dari mana, listrik ini dari mana, listrik ini kan nggak bisa. Ini dalam kerangka berpikir bahwa kita akan menurunkan angka pemanfaatan atau penggunaan BBM gitu, Pak, misalnya. Di Jawa sudah nggak ada BBM lagi, sudah kecil sekali. Ini kita bicara soal apa yang paling penting menurut Pak Dahlan sebenarnya yang harus diubah. Infrastruktur, prosedur, atau justru manusianya dulu yang harus diubah, Pak Dahlan? Mengubah manusia itu penting, tapi kan makan waktu bergenerasi-generasi. Nah, apakah kita sabar menunggu bergenerasi-generasi tanpa melakukan sesuatu? Ya, sambil memperbaiki manusia tetap harus ada yang dilakukan. Pertama infrastruktur, yang kedua menurut saya mengentaskan kemiskinan. Menurut saya itu harus all out. Harus penting begitu ya? Ya, karena misalnya begini, coba kita inventarisasi dana untuk mengentaskan kemiskinan yang sekarang terbagi di berbagai departemen dan lembaga. Itu kalau dikumpulkan berapa triliun sih? Nah, apakah tidak ada satu cara yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan dengan dana yang begitu besar? Menurut saya ini. Karena rupanya posnya di setiap kementerian ada rupanya, Pak ya? Iya, dan karena itu tadi yang dipersoalkan tadi bahwa ya pendapatan per kapita 3.500, tapi kan kemiskinan masih begitu tinggi. Itu betul sekali. Karena itu karena pertumbuhan ekonomi ini dikendalikan atau tidak dikendalikan pasti maju. Sekarang yang harus dikendalikan adalah pengentasan. Sampai kapan gaya Pak Dahlan ini sekarang akan digunakan untuk? Ya, sampai Anda memerintahkan saya untuk berhenti. Baik, Pak Dahlan ini menarik berbincang untuk kesempatan kali ini. Tapi ini merupakan mudah-mudahan apa ya? Ada pendapat lain yang mungkin bisa muncul bahwa masih ada nada optimis di negara kita. Iya, tapi saya tertarik sedikit nih masalah the dream team yang sudah ditawarkan konsep ini oleh Pak Dahlan di Menek BUMN. Boleh dibagi, di sharing untuk kita bersama, Pak?
Ya, perusahaan itu tidak akan bisa maju kalau direksinya tidak kompak, kalau direksinya tidak rukun, kalau direksinya bertengkar, atau kalau direksinya itu sikut-sikutan, jegal-jegalan, rebutan jabatan, katakanlah begitu. Nah, itu yang saya tidak mau lagi. Jadi semua direksi BUMN harus kompak. Nah, harus dream dalam satu tim yang kuat gitu. Nah, ini yang saya ubah adalah kalau dulu menteri atau kementerian itu menyusun direksi sebuah perusahaan BUMN itu jadi direktur utamanya A, direktur pemasarannya B, direktur yang lainnya C, itu sudah jadi. Mungkin bagus semua, tapi belum tentu bagus semua itu bisa dalam satu tim yang baik. Kalau orang Surabaya bilang begini, soto yang paling enak dicampur dengan rawon yang paling enak, itu belum tentu enak. Gitu. Jadi meskipun orang pinter dicampur dengan orang pinter belum tentu. Soliditas ya. Mbak Dahlan menarik sekali. Tapi terima kasih Mbak Dahlan sudah hadir di Dialog Merah Putih untuk edisi kali ini. Menarik sih, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal dari Mbak Dahlan. Ya, waktu kita menginspirasi, inspiring gitu ya. Baik. Dan akhirnya kita harus akhiri Dialog Merah Putih untuk edisi kali ini. Saya Maulana Isarto. Dan saya Desi Indrani. Kami tajam tidak melukai. Kami kritis tidak menghakimi. Merah Putih, solusi untuk Indonesia. Kita masih